kamu sekarang juga. Beliau itu jejak digital masih ada, saudara. Terkuak rekam jejak dari anggota Komisi 3 DPR RI, Arteria Dahlan, yang sempat membuat heboh atas tindak tanduk dan perdebatannya dengan Menko Polhukam, Mahfud MD. Anggota DPR dari fraksi PDIP ini rupanya merupakan mantan pengacara, termasuk menjadi kuasa hukum dari tersangka dan terdakwa korupsi di KPK. Salah satu kasus yang ditangani oleh Arteria adalah kasus suap cek pelawat Deputi Gubernur Senior Miranda Gultom sekitar 2010 lalu, di mana kasus ini ditangani oleh KPK. Kala itu Arteria yang merupakan Ketua Badan Bantuan Hukum dan Advokasi, Dewan Pimpinan Pusat PDIP, menjadi kuasa hukum dari politisi PDIP yang terjerat kasus ini, seperti Niluh Mariani dan Suwarno. Namun, seperti diketahui klien Arteria tersebut kemudian divonis bersalah oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi karena menerima sejumlah suap. Arteria Dahlan juga sempat menjadi perbincangan publik pasca rapat kerja antara Komisi 3 dengan KPK pada tanggal 11 September tahun 2017. Ia meminta pimpinan KPK memanggil dirinya dan anggota DPR lain dengan sebutan yang terhormat. Saya juga menunggu tadi dari 5 saudara-saudara dan saudari komisioner tadi, tidak pernah terucap anggota dewan yang terhormat. Kalau kami bapak-bapak dan ibu-ibu di semua komisi, Pak Jokowi sekalipun ketemu kami, walaupun Arteria ini masih bangsat katanya, dia katakan yang terhormat Arteria Dahlan. Kemudian Pak Kapolri juga mengatakan yang mulia. Kalau Pak Kapolri ya Bang ya, ini ada maksudnya bapak-bapak dan ibu-ibu. Ini untuk mengingatkan kita semua, termasuk anggota dewan itu. Kalau kita disentuh kalimat itu, kelakuan kita pasti terhormat. Pernyataan kontroversi lainnya yang diungkapkan Arteria Dahlan ketika menyatakan bahwa polisi, jaksa, dan hakim semestinya tak dikenakan operasi tangkap tangan atau OTT jika terjerat kasus korupsi. Arteria beralasan, mereka adalah simbol negara di bidang penegakan hukum yang harus dijaga marwah kehormatannya. Saya katakan lagi, sebaiknya aparat penegak hukum ya janganlah dijadikan objek operasi tangkap tangan. Bukan saya mengatakan aparat penegak hukum yang bersalah tidak boleh dihukum. Karena apa? Instrumen penegakan hukum untuk meminta pertanggungjawaban hukum kepada pelaku tindak pidana termasuk juga tindak pidana korupsi tidak hanya tergantung pada OTT. Masih banyak instrumen-instrumen penegakan hukum yang lain. Apalagi aparat penegak hukum adalah simbol atau simbolisasi hadirnya negara di tengah masyarakat di bidang penegakan hukum. Kecuali saya mengatakan aparat penegak hukum tidak boleh dihukum tatkala dia salah dan tidak boleh dimintakan pertanggungjawaban hukumnya. Justru kan hukumnya sudah tegas. Kalau aparat penegak hukum bersalah, yang harusnya menjadi contoh, KUHP kita sudah lama betul dan sudah menahun mengatakan ada yang namanya perberatan sanksi pidana, hukumannya ditambah, gitu loh. Tapi yang kita katakan kalau aparat penegak hukum ya sebaiknya tidak perlu di UTT. Saya pikir ini hanya sensasi politik saja, Mbak. Karena masyarakat tahu OTT itu salah satu strategi terbaik untuk menangani korupsi. Karena yang ditangani KPK itu kan lebih dari 60% itu adalah kasus suap. Dan suap menyuap itu kalau tidak di OTT sulit dibuktikan. Karena yang korupsi itu orang-orang pinter, termasuk memahami hukum, apa itu alat bukti, barang bukti gitu kan. Jadi cenderung bisa transaksinya tunai, dilakukan sembunyi-sembunyi, hanya bertemu 2 orang, menggunakan alat komunikasi. Dan salah satu strategi terbaik untuk mewujudkan anti korupsi itu adalah membersihkan penegak hukum dahulu. Bagaimana seorang penegak hukum yang harusnya menegakkan hukum harus melanggar hukum, apalagi dilarang di OTT. Mau pakai cara istilahnya audit investigasi dulu, pembuktian kerugian negara, udah itu zaman dahulu.
nggak terbukti. Zaman Pak Harto udah lama, sulit dibuktikan. Jadi jangan berbicara atas nama stabilitas, kemudian istilahnya ada keresahan kalau terjadi konflik, nggak kayak gitu. Yang ditangkap tuh penegak hukum yang jahat loh. Polisi itu mayoritas orang-orang baik, hakim, jaksa, pengacara, mereka juga menjalankan tugasnya. Tetapi ketika mereka melanggar hukum, tidak pantas dibela dalam bentuk apapun menurut saya. Arteria Dahlan kembali disorot perihal 5 mobil mewahnya yang memiliki plat nomor polisi yang sama. 5 mobil Arteria Dahlan berplat nomor sama menggunakan nomor 4196-07, yakni Toyota Velvire hitam, Mitsubishi Grandis hitam, Toyota Fortuner putih, Nissan Grand Livina, Toyota Innova Silver. Menurut catatan kepolisian, plat nomor tersebut harusnya digunakan untuk Mitsubishi Pajero Sport Dakar. Arteria terlihat panik ketika dimintai klarifikasi oleh wartawan mengenai hal tersebut. Mudah-mudahan saya itu tertib lah. Ya kan teman-teman bisa melihat bagaimana saya kerja di DPR kan. Mudah-mudahan saya tertib, mudah-mudahan saya bisa disiplin gitu. Dan itu kalau dilihat itu kan mobil-mobil juga, beberapa mobil yang katanya mewah itu kan itu pada saat saya sebelum jadi anggota DPR semua. Nanti tanya Mas Utut kan udah pernah ke rumah saya lagi direnov itu. Jadi clear lah yang seperti itu. Ya, itu tatakan jadi kan bisa dislot ya, tahu kan teman-teman ya. Disarungkan lah gitu. Kontroversi yang juga baru-baru ini dilakukan oleh Arteria, ketika Arteria mengancam akan mempidanakan Mahfud MD, yang menyebut anggota DPR adalah sekumpulan makelar kasus atau Markus. Menurut Arteria, ucapan Mahfud akan menggiring opini publik yang membuat citra DPR buruk. Ia khawatir, orang-orang mengira semua anggota DPR Markus seperti yang dikatakan Mahfud MD. Prof begitu keras, DPR itu keras, padahal Markus minta proyek. Prof harus cabut itu. Saya minta Prof cabut. Banyak keluarga-keluarga kami, Prof. Saya ini dari awal nggak setuju jadi anggota DPR. Ngapain kamu? Hidup sudah begini, udah ini. Tapi dengar kayak begini, jangan-jangan orang nyangka anggota DPR kayak yang seperti Prof katakan. Saya minta nih Prof cabut, atau nanti saya juga perkarakan ini. Itu. Namun, dengan tegasnya, Mahfud ogah mencabut pernyataan yang menyebut bahwa DPR adalah Markus. Mahfud beralasan, dirinya memiliki bukti jejak digital terakit hal tersebut. Cabut sekarang juga. Lah itu jejak digitalnya masih ada, saudara. Jejak digitalnya masih ada. Makanya saya memberi ilustrasi hati-hati. Gitu, hati-hati. Gitu. Oleh sebab itu saya tidak akan cabut.